selamat datang di Smartpod, Smartsa Podcast. Nah, jadi di sini kita itu mau ngapain nih? Tentunya di sini kita akan berbagi cerita menarik, inspiratif, dan menambah wawasan bagi anak tetes Smartsa Z. Betul banget. Jadi di sini kita itu di podcast ini kita ada kerjasama antara OSIS BPMPK 2324 sama Eskul MMDC. Nah, jadi sebelum kita masuk pertanyaannya dulu nih, kita mau perkenalan diri dulu narasumbernya. Oke, halo semua. Saya Satria Dwi Prakasa dari kelas 11 IPA 5 sebagai Presiden OSIS SMA Negeri 1 Purwakarta periode 2023-2024. Halo semua, saya Salsa Nazira dari kelas 11 IPA 2. Saya sebagai Ketua PPAPK periode 2023-2024. Nah, nama aku sendiri, aku dari Piraketin dari 11 IPA 1. Dari Aku Mikael dan Muhammad dari 11 Bukan. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaannya. Boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, gimana sih awal mula apa perjuangan kalian sebelum kalian itu kepilih jadi ketua BPMPK sama ketua OSIS? Nah, jadi di sini kan dari yang kita tahu sendiri bahwa jadi ketua itu atau jadi pemimpin itu nggak mudah ya. Betul. Susah banget ya lebih. Bisa langsung kan? Iya. Apalagi di semasa ini banyak yang nggak keterima ya. Susah banget apalagi Di sini tuh banyak. susah banget. Nah, jadi aku pengen tahu nih, kita juga pengen tahu gimana sih awal mula kalian, perjuangan kalian itu kalian yakin apa aja supaya kalian tuh bisa jadi Ini dari ketua. Boleh. Buat dari saya sendiri sebagai Ketua BPAPK gitu. Mulai dari belum ada basic apapun masalah organisasi, saya coba ikut BPAPK karena saya termotivasi dari kakak kelas saya. Mulanya berarti saya jadi anggota BPAPK kelas 11 IPA 2. Itu banyak sekali perjuangan, mulai dari saya awalnya gak terlalu suka berbicara di depan umum, dan sampai akhirnya saya terbiasa karena mungkin pada awalnya saya terpaksa. Juga dilanjut saya juga dipilih gitu ya, karena menjadi seorang ketua BPAPK itu awal mulanya dipilih oleh atasan, dan yang pada akhirnya tuh langsung pemilihan oleh keseluruhan dari para kabinet. Nah, di situ perjuangan saya dimulai. Gak pernah nyangka juga sebenarnya saya buat terpilih menjadi ketua BPAPK, tapi syukur alhamdulillah saya dengan perjuangan saya tersebut saya bisa gitu sampai di titik ini, di posisi ini sebagai ketua BPAPK. Ini itu aja sih. Kalau dari saya pribadi memang mungkin untuk kepemimpinan ini memang pernah saya jalankan juga sebelumnya dari SMP ya. SMP juga saya pernah jadi ketua OSIS, dan memang itu menjadi langkah perjuangan awal saya ya untuk menjadi seorang pemimpin begitu. Dan ternyata pada awalnya memang saya tidak ada keinginan untuk melanjutkan kembali di organisasi di SMA, karena memang pikiran awal saya gitu di SMA itu memang akan lebih sibuk dalam bidang akademik gitu. Namun ternyata memang ketertarikan dan juga dukungan teman-teman dan juga dukungan dari lingkungan saya, akhirnya saya bisa berkecimpung lagi dalam organisasi dan melanjutkannya gitu. Dan kebetulan dari kelas 10 juga saya kemarin ikut organisasi OSIS khususnya, dan alhamdulillah pada kelas 11 ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi presiden OSIS. Nah, untuk menjabati atau menduduki sebagai presiden OSIS ini membutuhkan jalan yang cukup panjang gitu. Karena perlu diketahui juga oleh akademik semua, untuk kita diterima dan juga masuk ke OSIS ini melalui beberapa wawancara ataupun tes yang memang itu bisa dikatakan cukup sulit, karena memang butuh pertimbangan yang sangat jelas dan juga yang sangat tinggi untuk kita bisa masuk ke dalam organisasi OSIS dan BPAPK ini begitu. Dan pada saat pemilihan presiden juga banyak sekali kontroversi permasalahan gitu. Iya, dan yang memang alhamdulillahnya berkat dukungan dan juga berkat dukungan dan support dari lingkungan, dari teman-teman saya, dari keluarga, dan akhirnya saya bisa menjadi presiden OSIS gitu. Dan ini menjadi kebanggaan bagi saya. Berarti kalau misalnya dari atas sendiri buat jadi ketua BPAPK itu awalnya juga maksudnya bekalnya nggak banyak gitu ya, maksudnya cukup berani gitu guys. Jadi kita emang yang harus diutamakan kalau misalnya kita menjadi pemimpin itu
kita harus berani buat coba. Ya, betul. Kalau misalnya dari Satya berarti Satya itu emang udah punya pengalaman. Betul pengalaman dari SMP. Dan memang di SD juga sedikit kayak oh iya udah gitu. Kayak Pas SD gitu ya. maksudnya kayak lebih ke pemimpinan di kelas berarti di SD kan. Gitu. Sudah mulai bibit muncul. Keren. Kalau dari pandangannya gimana nih pengalaman? Menurut gue sih emang BPHPK Presiden OSIS atau BPHPK atau Presiden OSIS ini emang tanggung jawabnya itu besar banget ya, nggak cuma apa sih, maksudnya tuh ini tuh bukan hal yang mudah buat dicapai sama buat dipertahankan juga gitu. Jadi ya gue salut banget sih sama kalian, ini udah bisa berani, udah bisa berani mencoba lah, pokoknya udah bisa untuk jadi presiden OSIS untuk bertahan di presiden OSIS sama betul. Apalagi kalau misalnya jadi ketua itu kan harus amanah ya. Betul banget itu yang setuju. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya apa sih ada satu permasalahan di mana kalian tuh harus harus terjun langsung gitu. Kalian gimana tuh cara ngadepin? Soalnya kan kalau misalnya jadi ketua itu gak bisa langsung terjun ya dari sendiri jadi kita itu harus lihat dulu permasalahan kayak gimana baru kita terjun. Nah, kalian itu gimana caranya supaya jangan dulu terjun gitu buat masuk permasalahan itu sendiri? Kalau saya pribadi masih kurang memahami pertanyaan maksudnya konteksnya terlebih dulu seperti apa sih kira-kira? Jadi misalnya nih kalau misalnya ada di event gitu, terus ada masalah nih misalnya kayak masalah di lapangan, kalian itu biasanya langsung terjun atau misalnya kalian bilang dulu ke anggota misalnya kayak antisipasi dulu biar anggotanya dulu yang selesai baru kalian apa gimana? Kalau dari sisi kalian kalau misalnya jadi ketua. Kalau dari saya pribadi, sesuai dengan birokrasi yang ada ya. Jadi kalau misalnya memang ada permasalahan yang terjadi di lapangan, kalau misalnya memang dari anggota saya masih bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, itu akan mereka selesaikan begitu. Namun itu atas pengawasan saya gitu. Kalau misalnya memang mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, yang dimana saya membutuhkan kehadiran saya, itu saya akan berkecimpung langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan banyak sekali sih bantuan-bantuan dari anggota-anggota saya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi nggak hanya bergantung kepada saya gitu untuk menyelesaikan permasalahan, anggota-anggota saya juga banyak sekali yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi saat kalian menjadi ketua BPHPK dan jadi ketua Presos itu apa sih tantangan paling berat itu yang pernah dihadapi selama jadi ketua ini gitu? Ya, kalau misalnya dari saya pribadi, karena kita belum sampai 3 bulan juga belum ada jalan karena kita masih pengurusan baru. Untuk tantangan pada saat pengurusan memang belum begitu terasa ya, karena ya masih awal, jadi kita masih membaca dan juga masih berusaha menyesuaikan. Jadi memang belum ada sebuah tantangan yang memang cukup spesifik yang kita rasakan. Gitu. Tapi kalau sejauh ini untuk tantangan lebih ke ini sih, kita harus bisa ngebangun kekeluargaan, chemistry di kabinet kita gitu. Karena ya chemistry dan juga kekeluargaan itu kunci untuk menjalankan kesuksesan ataupun menjalankan roda organisasi di kabinet ini gitu. Kalau misalnya awalnya kita gak ada chemistry, awalnya kita nggak ada kekeluargaan dan juga rasa persaudaraan dalam internal kabinet, ini cukup susah untuk jalan roda organisasinya begitu. Ya, kalau tantangan menurut saya yang berat itu ya kalau tadi Kang Satria itu di dalam kabinetnya sendiri, mungkin saya akan lebih kepada siswa-siswi semansanya gitu. Dimana siswa-siswi semansanya itu menurut saya tantangan bagi saya yang besar itu ya partisipasi dari mereka gitu. Sangat disayangkan partisipasi dari siswa-siswi semansa itu sangat susah dan sangat harus didorong tentunya oleh kita semua gitu agar mau ikut berpartisipasi, dan menurut saya itu salah satu tantangan terbesar. Jadi kalau misalnya dari yang juga berarti kita tahu bahwa partisipasi di Semarang itu emang susah banget. Dimana dari tahun-tahun kemarin pun yang gue lihat ya, jadi kalau misalnya lagi event itu susah banget, kalau misalnya diajaknya susah banget, karena kalau misalnya dari
isoma ke lanjut lagi. Ya, betul. Terus kalian berarti kalau misalnya habis isoma Jujurnya saya dulu suka males sih, tapi ya Oh, malah suka males ya. tapi dia itu salah satunya Mik. Jadi salah satu tantangan. Ya, kalangan tahun. Nah jadi kalau misalnya dari lu sendiri ada nggak kayak solusinya biar kalau misalnya gimana caranya kalau biar mereka tuh partisipannya lebih aktif lagi gitu kalau misalnya akhirnya kalau misalnya habis sama tuh malas banget gitu. Itu gimana? Kalau dari saya pribadi ya, siswa-siswi itu akan lebih tertarik ya, warga suatu akan lebih tertarik apabila event juga menarik gitu. Jadi solusi dari yang bisa kita berikan adalah yang pertama sebelum membuat event yang menarik, kita yang pertama tuh adanya pendekatan dulu nih, dan juga sosialisasi program kerja yang kita buat sehingga setidaknya menarik simpati dan juga perhatian dari warga semasa gitu. Nah setelah itu kita membuat event-event yang menarik, yang sejalan dan juga sesuai dengan apa yang warga semasa inginkan gitu. Yang dimana kalau misalnya memang kita buat event yang menarik, pasti mereka juga akan tertarik dan ya partisipasi mereka juga akan lebih besar pada program yang akan kita jalankan. Gitu sih solusi dari saya. Kalau misalnya kita masih namanya tetap event baru nggak boleh masih boleh ya? Oh boleh, boleh. Nah, gue pengen nanya nih ya, kalau misalnya kita mau bikin, kita mau rencanain event nih, pasti sampai malam dong. Betul. Sampai malam kita bakal ngurus-ngurus sampai malam, bahkan sampai kita subuhnya pun kita nyiapin lagi kan? Ya betul banget. Ya. Nah, kalau misalnya sampai malam gitu kan, pernah yang aneh-aneh gitu kan sih kalau saya di semasa ini. Aneh-aneh. tapi saya biasanya kalau jam 5 ini udah diusir ya. Oh. Ada yang aneh-aneh. Aneh-anehnya maksudnya konteksnya? Kayak Bah. gitu kayak gitu banget. Oh. Oke, kalau dari saya pribadi ya, sejauh ini semenjak itu kabinet dari tahun lalu sampai sekarang, saya jam 8 malam juga pernah ke lantai 3. Gila. Gelap sih, itu lumayan gelap, cuman nggak ada sih sampai saat ini yang saya merasakan bahwa ada apa nih gitu. Masih aman sih kalau bisa. Tapi lu takut gak kalau misalnya takut? Ada kayak Takut ya. Kalau misal takut akan hilang kalau misalnya ada urgensi yang mendorongnya gitu. Kalau ada urgensi, ya lo mau nggak mau harus ke atas, lo ke atas. lu nggak sama Enggak pernah sih malam sih. kok lu nggak pernah? Kalau gue biasanya tuh paling itu ya kayak jam lima enggak. Itu ya di luar biasanya. Kalau dari gua sih nyiapin event malam tuh nggak ada rasa takut sih karena kita tuh kan bareng-bareng. Jadi rame kan? Malah rame gitu, seru di saat mempersiapkan pada malam itu tuh buat besoknya kan. Dan apalagi yang paling menarik tuh paling kerasa lah gitu kalau ramenya tuh ketika kita lagi mempersiapkan bareng-bareng sambil nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Nah itu sangat-sangat berkesan lah. Dari tahun-tahun kemarin pun ketika menyiapkan event malam-malam tuh nyanyi-nyanyi bareng kayak gitu, kayak tadi malam mungkin Mas. Jadi ada kerasa gitu keluarga gitu. Iya betul. Kalau gue boleh tahu tuh kalau posisi mau persiapin itu nyampe jam berapa sih maksimal paling malam tuh? Paling malamnya berapa? Biasanya paling malam banget, pernah kita sampai jam 10. Jam 10 juga pernah, karena itu benar-benar urgent banget, kita harus benar-benar bisa pada malam itu. Tapi kalau misalnya masih normal, paling di jam Isya aja. Habis Isya. Jam 7. Terus itu udah selesai atau masih kayak lanjut lagi? Udah selesai dong. Kita tuh kabinet kita tuh diusahakan, walaupun sampai malam semua tuh udah beres. Ya, nggak gitu berlanjut besok. Nanti bisa buat tebak impian kalian untuk organisasi kami itu pengennya ada rasa keluarganya ya? Betul. Kalau dari lu? Gue mau nanya karena Ada itu. kan udah kabinet BPHPK dan OSIS itu sekarang udah bisa ya? Maksudnya tuh maksudnya nggak nyatu gitu. Iya, ada. Kalau misalnya kalian ada satu hari di mana kalian tukar posisi juga, lu jadi ketua BPPK dan lu jadi ketua OSIS, kalian mau ngapain?
balik lagi ya, kalau dari gue sih karena gue belum pernah jadi OSIS sebelumnya dan ketika di SMA pun langsung terjunnya tuh ke BPAPK, jadi gue nggak tahu maksudnya apa gitu yang bakal gue lakuin, tapi ya mungkin gue lihat dari selama gue menjabat sebagai ketua BPAPK, gue lihat kerjanya Satria gitu, gue lihat kayak oh ya gue harus selalu kontrol anak-anak ataupun anggota-anggota gue gitu, dimana ya walaupun mereka bisa sendiri tapi mereka juga masih belajar gitu, dan ya belajar itulah yang harus gue kontrol gitu. Kalau dari Satria Ya, kalau misalnya gua posisikan sebagai ketua BPAPK, apa ya? Kalau misalnya sejauh ini yang gua baca, kinerja dari BPAPK itu udah bagus banget. Dia tuh benar-benar mantau banget, program-program yang ada di OSIS begitu. Nah, kalau misalnya saya di posisi Aca juga saya melakukan hal yang sama, jadi lebih mengoptimalkan. Maksudnya kita akan membenahi internal dulu nih. Jadi Aca ini kan sebagai BPAPK kan sebagai apa ya? Yang memantau dari program kerja OSIS gitu. Jadi saya akan mengoptimalkan hal tersebut gitu. Dan tentu dari ketua BPAPK itu memiliki tekanan yang lebih tinggi karena ya BPAPK itu di bawah OSIS, jadi lebih banyak cakupannya, lebih banyak cakupannya yang memang membutuhkan sebuah titik fokus yang lebih begitu. Tapi kita bareng-bareng kok, ketua BPAPK Presiden OSIS itu bareng-bareng kita terus. kerja bareng-bareng buat nama kabinet buat semasa juga. Iya. Jadi kayak walaupun strukturnya kita cukup berbeda, tapi kita sama. Ini mungkin sedikit out of topic ya, tapi kok kalian mau jadi ketua BPAPK, ketua OSIS gitu, menurut saya ini berat banget loh. Maksudnya kayak kan waktunya juga gak ada gitu, waktu ada waktu buat main apalagi kan waktu buat belajar juga mungkin susah gitu kan waktu. Maksudnya tuh kalau udah jadi OSIS dan jadi OSIS biasa ya, jadi OSIS sama jadi BPAPK aja udah sibuk gitu apalagi semuanya kan. Kalian bisa mau gitu. Kalau berbicara tentang hobi itu udah susah ya. Kalau misalnya Udah. bukan hobi, maksudnya lebih kesukaan ya. sorry. Kesukaan, ketertarikan gitu. Kalau misalnya udah tertarik, ya walaupun seberat apapun yang dihadapi pasti akan terasa lebih ringan gitu. Walaupun di OSIS lagi ribet, tapi tugas banyak. Tapi kalau misalnya kita udah suka tuh lebih enjoy. Jadi ya menang aja. Selesai, OSIS selesai, tugas selesai, main juga selesai, di OSIS juga kita bergaul sama banyak orang sih. Karena secara langsung lu juga main gak sih di situ? Betul. Ya. Jadi Oh iya. Bermain bermanfaat. maaf nih, main Oh, sih iya. juga. Iya betul juga itu. Oke, jadi Jadi hobinya tuh OSIS. Bukan apa sih? Ini harus diluruskan juga nih. Bukan tapi masalah di yang kesukaan, ketertarikan. Keren ini nggak boleh. Hobi ya. Gue dulu bisa ngomong nih. Kalau gue sih gak hobi sih. Oh, nggak hobi? Enggak. Aku tertarikan. Tertarik, sama-sama tertarik. Siapa sih gitu kan? Gue gak munafik lah gitu. Siapa sih yang gak mau jadi ketua BPAPK ataupun presiden OSIS gitu kan? Enggak. Oh gak mau, kirain mau. Ya maksudnya apa ya? Posisi ini tuh apa ya? Banyak orang lah yang menginginkan juga gitu. Makanya apa ya? Dengan saya diberi kesempatan gitu, ya saya harus bisa menjalankan itu dan mau gak mau sebenarnya. Tapi ya balik lagi itu masalah tanggung jawab dan amanah. Jadi ya harus mau. Gimana pertanyaan yang coba muncul dalam gue ya? Gimana kalau misalnya nggak ada yang nyalahin OSIS sama BPAPK? Itu tiba-tiba. OSIS gitu. Kalau ada yang nyalain OSIS gimana? Kalau misalnya nggak ada yang nyalonin OSIS berarti Sama sekali dia mau nih. no ya. Ya berarti kan program kerja dari sekolah juga mungkin agak sedikit terhambat karena program sekolah juga harusnya kita ada campur tangan ya, kayak kegiatan kelima kemarin harusnya kita juga ada campur tangan gitu. Tapi kalau misalnya OSISnya sudah ada sama sekali, ya program di sekolah tersebut mungkin agak terhambat gitu. Jadi menurut saya berarti ya bisa, cuma memang agak sulit. Kalau BPAPK nggak pernah bisa. Karena BPAPK itu kan perwakilan dari kelas gitu. Pasti ada satu atau dua orang yang jadi perwakilan dari sekian kelas gitu. Kalau nggak ada BPAPK pun ada KM gitu yang bisa menjalankan fungsi dari BPAPK. Memang pasti ada sih yang mungkin sih. Ya, pasti ada. Pasti ada. Oke, jadi gue ini ada baca-baca ya, gue juga nyari info kalau ternyata Satria tuh dulu
atlet karate. Ya, betul. Wow. Aduh. Sampai masuk website. Jadi kalian kalau misalnya belum cek ada ya Satria Dewi Prakasa. Saya merasa. Terus Aceh juga itu kan jadi danton ya, dan dari danton kelas muda malah lu tuh sekarang udah latih-latih anak SMP, bener ya? Iya. Iya, bener. Ini dua-duanya kece nih, tapi gua tertarik banget sama satu jadi karate. Satria bisa karate kan aneh banget gua tuh Satria tuh orangnya bukan karate banget, bukan orang yang kayak Kalau gue orangnya gimana? Orangnya yang adebat gitu. adem gitu. Oh, ada. Bukan orang yang kayak bisa yang suka Gak merasa kalau Satria itu bukan anak olahraga. ini sih Satria olahraga, tapi menurut gua bukan olahraga yang kayak olahraga yang diri gitu. Oh mungkin tahu kalau Satria itu ya kalau berdua itu kan FYI gue tuh gue tuh SMP sama Satria. Kita. Kita nostalgia dulu ya guys. Jadi Satria ini waktu SMP mukanya menurut gue tuh kayak bukan kayak anak olahraga. Menurut gue tuh kayak bisa iya, jadi lebih arah ambis gitu. Oh iya. Ah, gitu ya. Setuju sih, jadi pulang ke rumah tuh mikirnya tuh bukan main bola, main game. Bukan main bola, main game. Belajar. Tapi nggak gitu guys. Gue Ya, belajar pas penulangan aja. iya sama kayak gitu. Oh gitu. SKS. Iya. Bisa balik gitu. Tapi mau masa gak sih? Iya, cuma iya Mereka kayak tadi tuh Satria tuh orangnya tuh olahraga itu tipe olahraga yang main bola, yang lari gitu kan. Yang karate gitu, nggak yang bela diri, kayak gue bela diri. Gue SMP. Bisa bukan? Terus lagi sama coklat. Cuman nggak lanjut karena ada kecelakaan, cedera jadi nggak bisa lanjut. Gitu. Oke, balik lagi. Kita Agak masuk oke, ke agak lewat banget. Nah, gue tuh pengen nanya nih, kalian gimana sih cara bagi waktunya? Pak, lu kan waktu SMA kan masih juga. Nah, lu tuh gimana cara bagi waktunya? Karena setahu gue di tahun-tahun SMA itu emang lu tuh emang SMA lagi aktif banget juga, apalagi tambah OSIS. Gimana terus kalau misalnya bagi waktu kan ketua BPHPK itu apalagi ketua BPHPK itu atau inti BPHPK itu harus mendampingi kalau misalnya lagi ada rapat-rapat gitu. Nah, gimana caranya lo bagi-bagi waktu sama waktu latih lo itu? Mau dari situ. Sulit boleh. Sweet. Dulu sih. boleh. Terus bikin batu. Batu. Oke, boleh. Siapa? Terus Serang mana lu? Siapa dulu? Baca dulu. Kalau masalah bagi waktu ya, antara jam melatih sama jam mengawasi OSIS gitu, mengawasi rapat khususnya ya apa ya, melatih itu kan seminggu cuma 3 kali. Nah, sisanya ya bisa ke OSIS gitu. kalau lo nggak tiap hari katanya. Kalau mau lomba aja sih gitu, gitu. Nah, ya bagi waktu lah gitu. Terus juga kalaupun lagi gak bisa ngawasin rapatnya OSIS gitu, kan HP nih biasanya kan suka ada tuh notulensi gitu dari rapat-rapat OSIS tuh. Nah, bisa sambil ngawasinnya tuh di notulensi itu di WhatsApp itu. Jadi walaupun sambil ngelatih, sambil ngebaca notulensi apa aja gitu yang dibincang pada saat rapat gitu. Dan apa yang menurut misalnya ada yang sedikit melenceng ataupun apa, bentuk pengawasannya ya bisa di HP gitu. Dan ya balik lagi harus pintar-pintarnya kita buat bagi waktu ke OSIS maupun hal-hal di luar OSIS. Udah sih paling itu aja. Oke, kalau dari gua, mungkin kalau misalnya SMP dulu ya. Kalau misalnya di SMP itu untuk ngebagi waktunya cukup nggak terlalu sulit karena memang pandemi juga saat itu. Jadi memang untuk pembelajaran juga bisa disesuaikan dari rumah gitu. Dan jadi ya pokoknya itu nggak terlalu sulit gitu. Tapi kalau misalnya di SMA karena kita udah offline juga, gue ngambil lebih ke skala prioritas sih. Kalau misal, terutama kan gue jadi presiden OSIS, bisa mempertimbangkan lah. Maksudnya mana yang gue harus selesaikan terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya gitu. Itu sih ini skala prioritas. Pokoknya ya skala prioritas kalau misalnya emang prioritas ya berarti harus dijalankan lebih dulu. Kalau misalnya emang bisa dikerjakan apa namanya nanti gitu, nah itu bisa juga. Gitu, maksudnya itu skala prioritas. Keren banget sih, gua jujur kalau misalnya gue kalian ya lu susah banget buat ngatur waktu. Tiga hari.
buat tinggal ini menurut gue ya, gue sendiri tuh nggak ada kegiatan yang penting kayak OSIS atau semacam itu gitu ya kan, tapi gue ikut les. Nah, gara-gara gue biasanya kan gue tuh masih sering banget ya kalau misalnya ulangan gitu kan, habis itu lupa kayak belum belajar banyak gitu kan, suka mendadak gitu kan. Jadi saya sekarang udah kayak lebih sering belajar sih di hari biasa. Habis itu kalau misalnya jadi ya pokoknya gue susah lah, atur waktu lah intinya gitu lah. Oke, jadi buat kalian yang mau ikut tes kalian, kita punya nih. Let's go. Ting ting. Beda banget. Wah, kok tidak? Jadi apa? Jadi guys ini nggak ada di briefing dulu sama sekali. Coba zoom. Udah dia langsung. Gila. Ini kelas berapa nih, Sa? Itu kelas 9. Kok beda banget San? 9 ya 9 Beda banget. Coba yang itu lebih berisi. Iya, karena SMA kurus kayaknya. Oh iya Satria. Lulus seneng banget Satria. Ini lu sabuk biru tuh biasanya tingkatannya lebih tinggi apa maksudnya gimana? Nih, jadi kalau misalnya di karet itu kayak ada sabuk yang khusus tingkatan sama ada yang khusus tanding. Nah, kalau yang lagi gue pakai itu khusus tanding. Jadi kalau tanding itu merah sama biru, kakak sama awal. Kalau tingkatan kayak putih kuning hijau biru sama itu. Sabuk biru itu berarti SMA dia. Muda kan? Kalau SD semua. Oh, gitu. Oh iya. Jadi kalau SMP Biru tua. biru tua. Oke. Lalu Emo gak sih sama Satria? Karate. Gue tuh dulu waktu SMP juga pas gue atlet pun juga ada. Iya, kita sama. Kayak jadi aja gue pengen tahu ikonik lo kalau misalnya pas lo ngapain. Kayak misalnya kayak apa gitu ikonik lo kalau misalnya ngelatih lo harus kayak tegas lah apa kalau misalnya ikonik lo apa sih kalau misalnya Pas gitu. Ya karena dari SD ya, dari SD kelas 4 gitu. Udah mulai basket ya, ikonnya mungkin suara yang apa ya, nggak kayak cewek biasanya gitu. Jadi ya kalau kalian setuju lah, misalnya tanya dulu nih, setuju nggak? Setuju. Karena kan kalau yang cewek pada umumnya gitu, suaranya lemah lembut gitu. Kalau gua tuh nggak bisa gitu, buat cuma itu gitu. Perlu ada sedikit hentakan gitu dari suara. Gitu. Jadi orang-orang tuh gitu. Gitu masih pas kita. Ya, harus. Lu pas kita lemah lembut, siap gerak dong. Cuma gue pengen dong denger gitu lo bilang siap gerak tapi kayak gimana kayak saya kalau dipasang juga siap gerak. Coba. Kan nggak bisa nih. Lu bisa nggak? Coba. Jangan di sini dong. Di sini dong. Di sini dong. Nanti Satria pun harus menunjukkan bakat karatenya ya. Kalau ini kan nggak ngomong. Iya. Ya, Iya udah silakan. bisa ditonton di video. Oh iya Di YouTube ada pokoknya. Di YouTube-nya Pas Kibra apa tuh? Pas masak. Ada lupa ya guys. Disitulah cari ya. Tunggu, balik lagi nih ke Satria nih. Satria kan lukanya kelihatannya sih seneng banget, kayaknya jago banget ya. Dia pernah menangin nggak sih suatu perlombaan gitu atau kompetisi gitu? Alhamdulillah karena sebenarnya gua tuh karate dari TK, dari umur 5 tahun. Dan masih main-main gitu loh TK kita. Cuman baru fokus tuh baru SD kelas 2. Ya gitu. Ya dari mulai gua menjajaki. Pokoknya mulai berkecimpung di karate. Ya alhamdulillah prestasi diraih gitu. Dan yang terakhir kemarin itu di SMP itu tuh juara O2SN tingkat nasional, dan itu benar-benar yang bergengsi banget sih kalau misalnya bagi apa ya kejuaraan resmi, karena itu yang ada itu dari Kemdikbudristek. Jadi itu kebanggaan tertinggi dan juga terbesar bagi gue. Keren sih. Sekarang karena Satria udah ada gitu kayak dia apa yang dia banggain di karate, gue pengen nanya nih, Cak. Gue tuh jujur suka banget sama basket.
gue tuh dulu waktu SMP pernah paskib, cuma Oh iya. iya, gue waktu SMP pernah paskib. Gak kelihatan semuanya. Aku juga baru. Kita pas. Iya, Kita pasukan. iya. Nah, gue tuh gak bisa ngelanjutin paskib karena emang battle kan. Nah sekarang gue tuh punya teman dulu gitu, ya lu terus jadi ketua gitu kan, terus paskib. Nah, gue pengen tahu dong kebanggaan apa yang pernah lu dapat dari paskib itu, kayak misalnya ada satu lomba di mana lu kayak wah gue bisa menang begini gitu, padahal itu susah gitu. Ada nggak sih? Pasti ada. Tiap lomba itu pasti ada kebanggaannya tersendiri gitu. Khususnya kebanggaan gua yang terakhir itu ya, lomba yang terakhir gua lakuin itu di Unjani sama di Lembang gitu. Dimana kalau boleh diceritain di Unjani itu sempat ngedrop gitu karena dari gua sendiri kurang konsentrasi. Dan ketika besoknya lomba di Lembang itu benar-benar gua pembuktian lah istilahnya gitu. Gua benar-benar nge-push semangat gua gitu buat bisa nampilin yang terbaik, dan alhamdulillah terbukti semangat gua itu gua bisa dapat juara danton terbaik ketiga se-Jawa Barat. Terus yang yang buat gua sampai sekarang nih masih Sekarang masih bertahan. Prestasi gua apa ya? Setiap orang pasti punya prestasi. Ya, jadi kita boleh. Oke, jadi lu nanya apa lagi nih? Soalnya gue nih dia tadi udah sampaikan ya yang gue pengen itu dari sana. Mungkin pertanyaannya beda ya. Udah ada di belakang itu. Ya, dari sekian banyak tantangan dan juga pengalaman yang udah kalian lalui nih, apa sih hal yang jadi pelajaran bagi hidup kalian yang paling berkesan gitu loh? Dari pengalaman itu kayak ada mungkin ada buat suatu masalah gitu kan, habis itu jadi kayak nanti bakalan lebih baik lagi atau ada sesuatu yang berkesan gitu nantinya. Ini gue lihat. Oke, mungkin ini balik lagi karena gue kan udah karate gitu. Kemarin tuh sempat vakum di kelas 10 ya. Dan dari vakum itu gue mulai berpikir gitu, gimana caranya gue masih punya prestasi di luar karate, karena kan gue karate udah gak mungkin dong, maksudnya cedera gitu. Gue berpikir gitu, gimana caranya gue masih punya prestasi di luar karate gitu. Dan akhirnya gue bangun dari zona nyaman gue berusaha nyari lagi prestasi-prestasi lainnya, dan alhamdulillah kemarin juga sempat jadi Green Ambassador ya di sini gue. Ya, dan ya itu jadi kebanggaan bagi gue. Jadi intinya pelajaran yang gue dapat itu, kalian tuh jangan nyaman di zona nyaman kalian gitu. Kalian harus bisa memberikan warna baru bagi hidup kalian sendiri gitu. Jangan nyatai, jangan jadi jangan stuck di situ aja. Jangan stuck di situ aja. Cari peluang-peluang di mana kalian bisa berprestasi, cari peluang-peluang di mana kegagalan kalian bisa kalian itu turn up gitu. Jati diri kalian itu kelihatan gitu. Jadi pada intinya gitu, keluar dari zona nyaman kalian. Kalau dari gue sendiri mah ya yang tadi ya yang gue ceritain gitu. Ketika gue kurang konsentrasi, gue di situ kan berarti otomatis down gitu ya. Dan gimana caranya gue mikir gitu buat berusaha bangkit dengan semangat gue gitu, yang pastinya untuk pembuktian diri gue sendiri gitu. Yang pada intinya sebesar apapun cobaan yang gue hadapi khususnya, bagaimana caranya harus bisa dilalui dan bisa ditingkatkan gitu dari semangatnya gitu. Jangan sampai kita udah ketimpa masalah malah terpuruk gitu. Kita harus menambah semangat kita untuk mencapai solusi dari masalah itu gitu. Jadi kalau pelajaran hidup dari gue masih ya jangan menyerah, jangan pantang menyerah, terus semangat buat capai tujuan kalian sendiri. Oke, jadi kalau misalnya disimpulin bahwa kita itu kalau misalnya pengen kita pegang, kita itu berarti yang pertama nggak boleh stuck di zona nyaman, bukan nggak boleh, jadi kayak kita berusaha karena kalau misalnya kita cuma stuck di situ, kita tuh nggak tahu apa yang bakal kita rasain kalau Betul. Terus kita nggak boleh nyerah, apalagi kalau misalnya kita kan apalagi kalau orangnya bosan gitu, kalau misalnya diem di situ aja tuh kayak udahlah gue nggak usah gitu kan. Iya. Jadi
Itu juga pengen saya. Apakah lo kalau misalnya, oh iya, hobi lo apa nih? Dan gue gak nanya tiba-tiba. Oke, jadi ya udah sih. Kalau misalnya buat pendengar nanti di sana, yang pendengar-pendengar di sini, apa yang pengen kalian sampaikan supaya anak Seman Sarjana ini yang sibuk ini bisa tetap membagi waktunya? Kalau dari gua yang udah sempat tadi gua bahas, kalau misalnya ini bahasa tentang kesibukan sebagai waktu gimana caranya? Oke, yaitu bikin skala prioritas kalian sesuai kesibukan kalian masing-masing. Lakukan pekerjaan yang memang kalian anggap itu lebih prioritas, itu dikerjakan lebih dahulu dibandingkan pekerjaan yang mungkin kalian anggap itu lebih bisa dikerjakan menyusul ataupun nanti gitu. Jadi intinya skala prioritas. Kalau misalnya teman-teman belum memahami skala prioritas jelasnya seperti apa, bisa cari di Google, itu banyak banget kayak tips-tips kalian ngebagi skala prioritas kalian itu kayak gimana. Itu sih. Dari lu gimana? Kalau dari gua sih ya enjoy aja sih sama prioritas, balik lagi ya. Enjoy sama prioritas, karena kalau dibawa beban itu malah jadi malas buat ngelakuin skala prioritas paling utama gitu, khususnya belajar. Jadi kalau mau belajar kan pasti harus diduluin, ya harus sambil enjoy juga gitu. Jangan terlalu dibawa pusing dan terlalu dibawa stres gitu. Ya intinya semua yang kita lakukan harus ikhlas dan kita harus bisa menikmatinya. Izin tambah juga. Tadi sempat kan di awal banget gue ngomong masuk OSIS itu susah. Guys, juga susah itu. Kalian kalau misalnya mau masuk kabinet OSIS, jangan takut, silakan aja kalian coba gitu. Itu tuh pokoknya dari kalian masuk ke OSIS itu banyak banget pengalaman baru gitu. Pokoknya dari OSIS itu kalian bakal belajar, kalian ngebagi waktu. Ini juga sangkut paut sama yang tadi kan, berarti kalian ngebagi belajar sama organisasi itu kayak apa gitu. Jadi dengan kalian masuk OSIS, ya banyak hal-hal baru yang bakal kalian dapatkan. Jangan takut untuk masuk OSIS karena kalian tadi denger masuk OSIS itu susah. Iya, betul. Gak susah itu, guys. Silakan aja dicoba. Itu. Oke, terakhir gue pengen tahu motivasi atau harapan kalian gimana ke depannya buat organisasi OSIS ya, buat ke depan biar sampai generasi. Buat motivasinya pastinya terus berlayar. Jangan pernah keluar dari kapal sebesar apapun ombaknya. Artinya sebesar apapun masalah yang akan kita hadapi bersama, dan jangan pernah keluar dari OSIS lah istilahnya, ataupun keluar dari apa yang kita lakukan dari awal gitu. Selesaikan dan itu. Kalau dari gue mungkin bukan motivasi tapi lebih ke usaha yang bakal kita wujudin bareng-bareng untuk bikin bentuk kabinet kita gitu. Yang pertama gue tuh mau ngebentuk kabinet kita tuh memberikan warna baru dibandingkan kabinet sebelumnya gitu, yang menjadi ciri khas dari ini program ini tuh menjadi salah satu ciri khas dari kabinet kita gitu. Ini bukan program pertama, kayaknya kita collab sama Ekskul MNBC juga di sini. Suatu kehormatan sih. Iya, variasi. Jadi ini menjadi salah satu ciri khas dan bukti nyatanya kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwasannya kabinet kita punya ciri khas. Terus yang kedua, selalu berprogres gitu. Sekecil apapun progresnya, ya diusahakan setiap hari, setiap waktu tuh memiliki progres yang memang ini akan berpengaruh kepada kelancaran ataupun kesuksesan dari kabinet kita. Gitu sih. Itu hal-hal yang gue fokuskan untuk membentuk kabinet kita. Oh ya, gue sebenarnya mau ngucapin terima kasih buat MMBC gitu, iya, karena sudah mau bekerja sama dengan kabinet OSIS BPAPK periode ini. Sangat wah sekali periode ini bisa ada podcast. Betul. Ini kalau misalnya teman-teman lihat best stage-nya gila ini. Ya. Banyak banget. Makasih gitu kan buat Kementerian 9 dan MMBC. Kementerian 9 juga terima kasih banyak udah mewadahi untuk kita bisa collab juga sama MMBC adain program ini. Terima kasih pokoknya kabinet OSIS BPAPK makasih banyak. MMBC juga makasih banyak.
Oke, kita juga makasih banget ya karena kita itu kan emang Smart ini emang buat yang orang-orang inspiratif ya buat jadi secara awal itu kalian inspiratif banget sih. Oke, penutupan gue pengen ngucapin terima kasih banget buat cerita-ceritanya. Sebelum ditutup boleh promosi gitu. Boleh dong. Ya, jadi di Instagram gua itu ada link isinya itu aspirasi apa ya yang menuju ke aspirasi gitu. Itu bukan khusus ya, bukan khusus buat Semansa atau kenapa, itu buat diri gue sendiri gitu. Kalaupun kalian ada kritik, saran ataupun dan lain sebagainya, aspirasi lainnya boleh isi di linknya gitu. Gak usah follow. Oke, jadi kalian bagi yang punya aspirasi atau kalian pengen punya saran buat Aca boleh langsung cek IG-nya aja ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banget ya udah gabung buat hari ini. Iya, sama-sama. Makasih juga udah diundang disiapin gitu, repot-repot gini. disiapin kayak gini. Oke. Oke, dadah guys. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke, sih. Ya. Sampai ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Ya, hanya di Smart Pod, Semansa Podcast. Dadah.